عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته نتقو من النيران والدركات وبهدايته ننال فرائض الجنات. سبحانك ربي في مقام شكرك، سبحانك ربي في مقام ذكرك، سبحانك ربي في مقام تعليمك خلقك. ونسأل الله تعالى أن يصلي على سيدنا محمد أفضل المخلوقات، وأن يسلم عليه وعلى آله وصحبه وعليهم عدد مقادر الصلوات. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Mada dan syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian Allah yang begitu sempurna, atas nikmat Allah yang paling istimewa, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehat badan juga pikiran, istiqamah nikmat tercinta, daya manhajul fata, jalan menempuh pemuda mencapai hidup bahagia akhirat dan dunia. Dengan kudrah dan iradah serta rahmat Allah, kita semua masih ditakdirkan sebagai santri sejati yang menjadi ujung tombak bagi NKRI di dalam musuh luar datang menghampiri. Pula rahmat dan sejahtera kita doakan kepada Habibullah wa Habibina wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku Nabi yang akan menolong kita di yaumil qiyamah. Pula kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, juga kepada para ulama benar umat yang ahlus sunnah wal jamaah. Ta'zim, kemuliaan saya sebesar-besarnya kepada penasihat kita bersama yang mulia Al-Mukarram Abu selaku penasihat hidayah Manhajul Fata beserta keluarga di tempat. Ta'zim, kehormatan kita bersama setinggi-tingginya kepada ayahanda yang rohani kita semua yang mulia pimpinan dayah Manhajul Fata beserta keluarga di tempat. Kita meminta, kita berdoa kepada Allah liyahfazahum wa liyarhamahum fid dunya wal akhirah. Semoga Allah senantiasa menjaga guru kita dan merahmatinya di dunia dan di akhirat. Juga penghormatan saya teristimewa kepada Dewan Hakim yang bijaksana dan Dewan Guru yang sangat berjasa, serta kepada semua santri sekalian mencakupi seluruh hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini, saya berdiri di sini bukan karena saya lebih alim daripada saudara, bukan pula saya lebih hebat daripada saudara, melainkan saya berdiri di sini hanya karena teringat kepada sebuah khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata tersebut? Balighu anni walau ayat. Sampaikan kepada sesama kalian walau hanya satu ayat. Maka kita selaku santri ilmu sebagai ujung tombak negara dan agama, jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran, jangan pernah takut untuk membela yang benar. Peran kita bukan hanya sekedar menuntut ilmu, bukan cuma belajar masalah agama, tapi kita juga berperan sebagai singa yang memangsa kejahatan dalam negara, sebagai macan yang menerkam musuh-musuh agama. Jangan takut saudara-saudara, karena yang harus kita takut hanya kepada Allah. Walau dia yang berpura-pura pandai, dia yang merasa dirinya hebat, melihat kita sebagai santri dengan pandangan hina dan kebencian, ketahuilah saudara, baik dan buruknya sebuah bangsa dan negara tergantung pada santri di dalamnya. Maka karena demikian, pada malam yang berbahagia ini, dengarkan apa yang saya katakan. Jangan lihat kepada siapa yang mengatakan. Saya luangkan sedikit waktu untuk malam yang berbahagia ini, hanya sekedar ingin mengutarakan sebuah ceramah yang saya beri judul Santri Ujung Tombak Negeri. Saudaraku sekalian yang saya lihat dan yang melihat saya, sebagai santri sejati, sebagai generasi penerus bangsa, sebagai ujung tombak negara,
kita harus tahu di mana pentingnya sebuah perjuangan dan apa yang sudah dilakukan oleh para ulama. Sudah sepatutnya kita mencontohi sikap para ulama dan para pejuang yang berani korban demi bangsa ini. Karena ini merupakan salah satu bentuk ucapan syukur dan penghormatan kita kepada mereka yang terdahulu. Dengan berkat para ulama dan penuntut ilmu, berkat mereka lah tanah ini Allah sejahterakan daripada kehancuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 251, "Laula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ardu." Seandainya Allah tidak menolak keburukan sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, sungguh akan hancur negeri ini, saudara. Imam Al-Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala menjelaskan makna dari ayat tersebut di dalam kitab tafsir jilid 6 halaman 205. Apa kata beliau? Orang yang dimaksudkan sebagai penolak kejahatan dan kerusakan sebahagian umat itulah para anbiya, para habaib cucunya Rasulullah, para ulama, para penuntut ilmu dan penguasa atau pemimpin yang lebih mengutamakan agama daripada tahta dan kedudukan. Dengan sebab Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selama umat masih berpegang dengan syariat yang dibawakannya, maka insya Allah kita dan seluruh bangsa Indonesia akan Allah sejahterakan daripada hal-hal yang dapat memudaratkan. Dengan adanya para ulama, perjuangan para santri dan pemimpinnya adil, selama mereka mengikuti aturan agama, maka insya Allah fitnah yang menyebabkan kehancuran akan hilang dan akan Allah majukan negeri kita, Aceh khususnya dan Republik Indonesia, walau tanpa persetujuan Cina, saudara-saudara. Tidak ada yang perlu diragukan lagi, saudara. Kita para santri memiliki peran sangat penting terhadap kemajuan negara, bangsa maupun agama. Yang mana peran ini sudah dijadikan sebagai ujung tombak perjuangan oleh ulama-ulama kita dahulu. Mereka berisah menegaskan bahwasanya tugas santri bukan hanya sekedar membaca kitab kuning, bukan sekadar mondok hidayah, bukan sekadar meramaikan masjid, melainkan tugas kita para santri juga ikut dalam memajukan negeri dan berjuang untuk mempersatukan bangsa. Karena santri yang baik ialah dia yang mencintai tanah airnya. Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Disebutkan oleh Imam Al-Muhammad, disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 17. Laula hubbul watan la kharaba baladul zuq. Seandainya kita tidak cinta kepada tanah air, sungguh akan hancur negeri ini. Tapi hubbil afwan umiratil buldan. Maka dengan kita cinta tanah air, insya Allah akan termakmurkan negeri. Saudara sekalian yang sedang memata-matai saya yang Allah muliakan, sudah 76 tahun negeri kita ini merdeka. Apa saudara tahu kemerdekaan kita dapatkan ini? Apa saudara tahu? Kalau ada yang tahu silakan tunjuk tangan, nanti selesai ini saya kasihkan sepeda. Kebebasan yang kita dapatkan ini, saudara, tidak terlepas dari begitu pentingnya para ulama, para habaib, para santri untuk memerdekakan ini tanah Indonesia. Indonesia tanahnya telah dicuci dengan darah para ulama, dicuci dengan darah para syuhada. Saudara-saudara, di mana-mana di seluruh pelosok Indonesia, kalimat-kalimat, seruan-seruan, teriakan-teriakan yang membakar semangat para pejuang, membakar semangat para habaib, membakar semangat para santri. Bukan kalimat lain, bukan seruan lain, bukan teriakan lain, tapi kalimat yang dilontarkan para pejuang untuk menukul mundur para penjajah, yaitu dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dengan teriakan Allahu Akbar, sehingga para penjajah laknatullah lari dari tanah kita, saudara. Takbir, takbir. Bahkan ada, saudara, ada penjajah yang gabung tak sempat memakai sandal, sehingga nama penjajah itu menjadi hina dan dijadikan sebagai ujung nama sandal, yaitu sandal Jepang yang mama kita pakai sekarang. Tapi apa yang terjadi sekarang, saudara? Yang sangat disayangkan pada zaman ini, kita sedang dihadapkan kepada suatu permasalahan yang membuat pikiran kita menjadi rumit, ribet, dan malaria. Yang tiada lain dan tiada bukan adalah kehidupan remaja yang tiada pendidikan. Nah, coba kita lihat di luar sana, saudara. Tidak sedikit generasi bangsa saat ini yang lebih mengutamakan hal-hal yang tidak penting ketimbang mempelajari masalah agama dan kemajuan bangsa.
Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, bukannya akan lahir generasi berkualitas tinggi sebagai tombak kemajuan, melainkan generasi berkualitas rendah yang menyebabkan kerusakan. Makanya heran saudara, terjadi demo besar-besaran yang berasal hitam akibat maka terkena jalan. Padahal Syekh Mustafa rahimahullah ta'ala telah menegaskan, Syubbanul yawm rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Inna fi yadikum amrul ummah, pada tangan kalianlah wahai para pemuda urusan bangsa. Wa fi aqdamikum hayatuha, dan pada langkah kalianlah tergantung masa depan bangsa. Artinya apa? Nasib buruk dan baiknya sebuah bangsa di masa mendatang tergantung kualitas pemuda hari ini, dan kualitas ini akan ternilai baik jika ia sudah ada pengetahuan agama. Namun sekarang saudara sudah terbalik. Dulunya ada gajah di balik batu, sekarang gajahnya sudah di depan batu. Yaitu pemikiran lelucon alias dongeng yang mewabah di tengah masyarakat kita hari ini tentang suramnya masa depan. Walau ortodok, tidak ada kemajuan apabila seseorang itu hanya berada di pondok atau di daya. Setiap hari hanya mengaji, kesana kesini selalu bersarung dan berpeci. Lantas, apakah mereka yang berpendidikan tinggi, yang meraih gelar sarjana university, seolah-olah masa depan sudah menanti? Ingat saudara, hidup tanpa ilmu agama, bagaimanapun hidupnya, tetapi agama tetap menanggapnya lala di pantat kambing, kodok dan sapi. Maka para anak muda, jangan malu dengan sarung kamu, jangan malu dengan peci kamu. Kalau kamu pakai peci, pakai sarung, terus ada yang bilang, soalin kamu. Biasa banyak tuh, kalau anak-anak muda pakai peci, anak muda pakai sarung, yang tua-tuanya ngomong, soalin kamu. Jangan dengar iblis itu saudara. Iblis yang ingin menjauhkan kita anak-anak muda dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pakaian para ulama. Saudara hadirin, semoga senantiasa menjaga kita. Ketahuilah, kalau ada orang yang benci kepada ulama, benci kepada majelis ilmu, meremehkan ilmu agama, itu berarti dia sudah menghina Nabi dan menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang menghina Nabi dan menghina Allah, tunggu saja di akhirat Allah akan hinakan dia dengan seburuk penghinaan. Maka para santri, istiqomahlah kalian, berjuanglah kalian demi agama dan negara. Abaikan omong kosong orang luar yang tidak makna. Ingat, ilmu yang kita cari ini sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah bila kita sudah memiliki ilmu agama, dengan kemuliaan ilmu ini Allah akan memuliakan kita di dunia akhirat. Maka bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu agama, karena ilmu ini tidak didapatkan dengan cara yang santai. Tidak semudah menangkap semut untuk mendapatkan ilmu, tapi harus punya himmah besar, berusaha keras dan berdoa serta siap mengikuti peraturan. Dan juga untuk mendapatkan ilmu itu tidak semudah kita naik bajai. Harus punya khidmat berbakti pada guru. Bukan seberapa besar kamu ada di hati guru. Kalau kamu cari besar di guru, itu namanya kamu cari muka di hadapan guru. Sama seperti orang munafik. Tahu munafik? Di hadapan guru menampakkan ketaatan, menampakkan ketulusan, tapi kalau di belakang guru seperti tikus bebas dari pijakan kucing, congkir-congkir balik. Itu munafik namanya. Bukan seberapa besar kamu ada di hati guru, tapi seberapa besar guru ada di hatimu. Hadirin, ibu bapak yang saya cintai dan yang mencintai saya. Oleh karena demikian, bisa kita ambil beberapa poin kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama, contohilah sikap para ulama dan pejuang kita terdahulu. Hargailah mereka dengan mengikuti jalan yang telah mereka lewatkan. Karena berkat mereka lah, berkat para ulama, berkat para penuntut ilmu, tempat kita, kampung kita dan negeri kita, Allah sejahterakan daripada bahaya dan kerusakan-kerusakan lainnya. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu agama, karena dengan ilmu inilah kebahagiaan yang kita inginkan di dunia dan di akhirat insya Allah akan tercapai. Biarlah mereka berkata, menuntut ilmu agama tidak ada masa depan, walau ortodok tidak ada kemajuan. Abaikan suara bodoh di tengah malam, jangan dengar omong kosong mereka ucapkan. Biarlah mereka menelan tipuan dunia, membanggakan kedudukan, berpangkat seluruh badan, karena mereka dapatkan itu tidak ada harga pada agama, tidak akan pernah bisa mereka bawa pergi di saat mati dijemputnya. Bahkan penyesalanlah yang didapatkan di yaumil qiyamah. Nah, yang ketiga, sudah jelas terbukti apa sebenarnya peran kita sebagai santri dalam memajukan negeri, menjaga tanah ini dari kerusakan-kerusakan yang melanda negeri. Dengan adanya santri yang tak lain adalah mencari ilmu agama, menghilangkan kebodohan manusia, maka diharapkan alam membawa kedamaian. Negeri ini tidak akan goyah, bangsa ini tidak akan lemah, dan manusia tidak akan pernah ada dalam kerusakan. Karena kalau ilmu ini telah dijadikan sebagai pegangan, insya Allah hiruk pikuk cueknya Indonesia yang penuh dengan kesalahpahaman ini akan hilang.
dan tak kala ilmu agama telah merambah, pemerintah berlaku sesuai amanah, maka terciptalah kedamaian, tercapailah suatu tujuan, dan inilah yang kita harapkan saudara. Oleh karena itu, hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.